Pada malam pernikahan dua saudara lelaki, adiknya tiba-tiba mengusulkan untuk menukar pengantin wanita. Alasannya adalah pada kehidupan sebelumnya, kakaknya menikahi anak angkat kepala desa, dan akhirnya menemukan bahwa ayah kandung anak angkat itu adalah pemilik pabrik elektronik, dan segera menjadi kaya di daerah tersebut. Sedangkan adiknya menikahi anak kandung kepala desa. Namun pada malam pertama setelah pernikahan, lengannya terluka, dan seumur hidupnya terperangkap dalam kemiskinan. Akhirnya menjadi pengemis. Dia pun berpikir bahwa kakaknya mencuri takdirnya. Saat kakaknya sedang membuka prasasti untuk gedung pemakaman keluarga, adiknya langsung menusukkan pisau ke dada kakaknya. Namun dirinya juga terdorong dan jatuh ke belakang kepala. Kedua saudara lelaki itu pun meninggal di depan gedung pemakaman. Namun ketika kakaknya membuka mata lagi, dia mendapati dirinya kembali ke hari pernikahan mereka. Dia tiba-tiba teringat tragedi di kehidupan sebelumnya. Pada hari itu, sepupunya, saat kakaknya mabuk, memaksa menukar pengantin wanita. Menukar istrinya dari anak angkat menjadi anak kandung kepala desa. Saat itu, sepupunya diam-diam mengikuti orang tuanya masuk ke halaman rumah pria tersebut. Namun kali ini sepupunya lebih dulu memilih anak angkat kepala desa. Dan dengan tangan sendiri mengantar pria yang sedang mabuk ke kamar pengantin anak kandung kepala desa. Pria itu segera sadar bahwa sepupunya juga telah bereinkarnasi. Namun sepupunya tidak mengerti kenapa kakaknya sukses di kehidupan sebelumnya. Itu semua berkat dirinya sendiri. Ayah dari anak angkat itu memberikan posisi manajer pabrik kepada kakaknya. Karena manajer pabrik yang lama sedang diselidiki karena kasus korupsi. Dan kakaknya menggantikan posisinya. Dia memikul banyak tekanan dan berkeliling untuk menyelamatkan pabrik. Namun keluarga istrinya tidak pernah berterima kasih padanya. Sebaliknya menganggapnya sebagai sapi perah uang. Bahkan anak-anak mereka adalah hasil dari para intelektual desa. Yang lebih membuat hatinya sakit adalah, mereka bahkan memberikan surat penerimaan universitas yang semestinya untuknya kepada orang lain. Pada saat itu, anak kandung kepala desa sedang duduk di tepi tempat tidur, memegang gunting dengan ekspresi gugup. Ketika semua orang melemparkan pria itu ke tempat tidur, dia memberanikan diri untuk membuka penutup wajah pengantin, dan melihat bahwa pengantin pria adalah pria tersebut. Dia pun menghela napas lega. Ternyata semuanya belum berubah menjadi buruk. Pada saat itu, pria yang berpura-pura tidur terbangun tiba-tiba. Dia awalnya mengira gadis itu juga seorang yang bereinkarnasi. Kemudian gadis itu berdiri, bersiap untuk memberi pria itu air. Tanpa sengaja, gunting terjatuh dari pelukannya. Pria itu yang melihatnya mengira gadis itu tidak ingin menikahinya. Lalu dia dengan lembut menghibur gadis itu, mengatakan bahwa selama mereka belum tidur bersama, gadis itu bisa membatalkan pernikahan kapan saja. Namun gadis itu menggenggam tangannya, dengan tegas mengatakan bahwa dia bersedia menikah dengannya. Ternyata dia hampir tenggelam dan hampir kehilangan nyawanya. Tapi pria itu datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, dia diam-diam menyukai pria itu. Pada pagi hari berikutnya, mereka terbangun dengan lelah, lalu pergi menemui paman dan bibi mereka. Namun ketika sepupu melihat pria itu baik-baik saja, dia sangat terkejut.